Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba menjelaskan mengenai salah satu teknik analisis rangkaian listrik dengan menggunakan metode analisis loop ya, atau mesh ya. Jadi mesh itu adalah loop yang tidak mengandung loop yang lain. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah harus dipastikan bahwa rangkaian itu adalah sebidang. Kemudian kita rapikan rangkaiannya ya. Kemudian harus kita tunjukkan elemen beban itu harganya berapa, sumber itu berapa. Dan kemudian yang ketiga ini yang paling penting, dengan menganggap rangkaian mempunyai mesh sebanyak M mesh, kita tentukan arus mesh searah atau kita asumsikan suatu arus mesh searah jarum jam di setiap mesh tadi. Jadi kalau mesh 1 ya berarti kita beri simbol I1, mesh 2 kita beri simbol I2, dan seterusnya sampai IM ya. Kemudian kita menerapkan hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff tegangan yang mengatakan bahwa total tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0 ya. Nah, mungkin kasus yang kelima ini adalah jika masalahnya agak lebih sulit ya. Jadi ternyata di dalam loop itu ada sumber arus. Nah, padahal kita kan tidak bisa menjumlahkan sumber arus karena yang kita gunakan di sini adalah hukum Kirchhoff tegangan. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka kita akan membuat loop super. Ya. Nah, nanti kita lihat loop super itu apa, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba saja langsung di sini. Contohnya ada satu rangkaian, ya. Nah, ini ada berapa loop? Nah, saya bisa mengatakan ini loop pertama, ini loop kedua, gitu kan? Oke, tapi bisa juga saya mengatakan loopnya itu ini kan juga satu loop ya. Jadi kalau kita berjalan dalam satu rangkaian listrik itu, kita menyusuri jalur rangkaian listrik itu dari satu titik kembali ke titik lagi, nah itu namanya satu loop, gitu ya. Ya, jadi kita bisa membuat 1, 2, 3 loop di sini ya. Tapi kita akan pilih mesh ya. Mesh itu loop yang tidak mengandung loop di dalamnya. Jadi kalau saya katakan ini loop bukan. Nah, ini juga loop ya. Karena dari satu titik ke titik lain tidak terputus ya, dan tidak diulangi 2 kali jalurnya. Nah, itulah loop. Nah, dan loop ini ya. Tapi loop ini bukan mesh karena apa? Karena di dalam loop ini ada satu jalur tertutup yang lain ya, 2 jalur tertutup yang lain ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 2 mesh ya. 2 mesh. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita mengasumsikan setiap mesh tadi mengalir suatu arus. Nah, gampangnya sesuai dengan loop kita beri simbol. Jadi loop yang mesh atau loop yang pertama ini ya, kita simbolkan ada arus yang mengelilingi dalam satu loop dan kita asumsikan arus tadi adalah I1 ya. Oke. Kemudian pada loop yang kedua atau mesh yang kedua itu kita simbolkan satu arus ya, kita asumsikan suatu arus yang mengalir sebesar I2 dengan searah dengan jarum jam. Jadi I1 maupun I2 searah jarum jam. Boleh nggak tidak searah jarum jam salah satunya? Boleh ya. Pengambilan arah arus itu boleh asal konsisten ya, konsisten dalam analisis selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita coba seperti itu ya. Dengan arah arus seperti itu, maka kita akan menerapkan hukum Kirchhoff dalam loop yang pertama ya. Oke, coba perhatikan ya, loop yang pertama saya akan menjumlahkan tegangan. Pertama adalah tegangan E1 di sini ya. E1 kita masuk di ujung negatif ya, jadi ini main E1. Kemudian terus sampai R1 kita akan menemui tegangan sebesar VR1. Nah, terus di R3 akan menemui tegangan VR3 ya, atau kalau kita lihat arusnya kita bisa katakan tegangan AB ya.
karena ujung R3 yang di atas A, ujung R3 yang di bawah itu B, maka kita bisa katakan tegangan AB ya, tegangan yang melewati R3 ya dengan arah arus seperti itu. Kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan ya. Jadi min E1 ditambah VR1 ditambah VAB sama dengan 0 ya. Jadi VAB di sini adalah tegangan pada R3 dengan polaritas positif di ujung atas ya, karena arusnya kita asumsikan dari atas. Oke. Nah, kemudian kita hitung saja. Ini adalah min E1, kemudian tegangan di R1 itu adalah arus dikalikan tahanannya 2 ohm, arusnya I1 ya. Kemudian tegangan di AB, ujung A dan ujung B ini ya adalah resistansi, ini resistansi dikalikan arus. Nah, arusnya bukan I1 saja ya, bukan I1 saja, karena arus yang lewat R3 itu kita sudah asumsikan ya. Kalau dilihat dari loop 1 ada arus I1, tapi jika dilihat di loop 2 dia juga dialiri arus I2 ya. Oke, jadi memang I1 kalau kita lihat ya ketika di sini, nah itu tidak ke R3 saja ya, ada yang ke sana, ada yang ke sana ya, ada yang ke I3, ada yang ke R3, ada yang terus ya, sehingga arus yang lewat di R3 itu bukan I1. Oke, nah kita konsisten dengan asumsi kita. Oke, kita konsekuen dengan asumsi kita, maka arus total ya, karena kita anggap arusnya dari atas ke bawah, maka arus yang dari bawah ke atas itu akan mengurangi arus yang dari atas ke bawah, sehingga VAB itu akan sama dengan R 4 ohm dikalikan total arusnya adalah I1 dikurangi I2 ya. Oke, jadi VAB itu sama dengan I1 dikurangi I2. Dan ini menurut hukum menurut hukum Kirchhoff voltage law ya, Kirchhoff tegangan akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang loop 2. Nah, loop 2 kita lihat ya, dimulai dari ujung sini ya. Oke, tegangannya adalah VBA ya. Itu adalah tegangan R3 tapi dengan arah arus ke atas. Kemudian VR2. Nah, kemudian ketemu dengan 6 volt, ketemu ujung positif jadi plus E2. Perhatikan, kalau loop 1 tadi kita akan gunakan VAB, sedangkan di loop 2 karena kita mulai dari bawah ke atas kita gunakan sumber tegangannya tegangan yang terukur adalah VBA ya, bukan VAB. Oke, nah sekarang kita hitung. VBA adalah tegangan dari R3 dengan arah dari B ke A arusnya, berarti I2 dalam hal ini nilainya positif, I1 kebalikannya adalah nilainya negatif ya, karena kita mengasumsikan VBA ya. Jadi oke. Nah, ini adalah VBA, ini tahanannya, ini adalah arus totalnya. Nah, perhatikan ya, beda di sini ya. Oke, kalau yang di atas itu I1 dikurangi I2 karena VAB. Nah, yang di bawah ini justru I2 dikurangi I1 ya, karena VBA. Oke. Oke, ditambah tegangan yang lewat di R2 ini tegangan yang lewat di R2 ya, tahanannya 1 ohm, arus yang lewat ada I2 oke, dan ditambah dengan 6 volt ya. Oke. Nah, jadi kita akan mempunyai persamaan ini adalah persamaan kita yang merupakan penerapan KVL di loop pertama, dan ini adalah persamaan matematis kita ketika kita menerapkan KVL di loop kedua. Oke, maka kita akan dapatkan persamaan ini ya. Loop 1 sama dengan min 6i ditambah 4i2 sama dengan min 2.
dan loop 2 sama dengan plus 4i ditambah 5i2 sama dengan plus 6. Nah, mari kita lihat ke belakang lagi.